Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan memaparkan judul penelitian sebagai bagian dari tugas pada kegiatan diklat berjenjang tingkat menengah. Adapun judul penelitian yang kami pilih adalah peningkatan kompetensi penyuluh agama non-pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua. Sebelum kami melanjutkan pembahasan kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama Siti Marhama Sabri, SAG, MAG, Widya Suara, ahli muda pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua. Kita dapat berkontak di nomor handphone kami yaitu 0813 44 50 11 72 atau boleh melalui email yaitu di spiritislam651@gmail.com. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengapa kami memilih penelitian tentang peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam non-PNS? Hal ini karena dilatar belakangi oleh dasar hukum tentunya, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 298 tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama Islam non-PNS, di mana di dalam regulasi yang dijadikan sebagai payung hukum bagi seorang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya itu dinyatakan bahwa penyuluh agama Islam non-PNS adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan, tentunya melalui bahasa agama. Namun, Bapak dan Ibu, ketika berbicara tentang masalah tugas pokok dan fungsi dari penyuluh dalam konteks kekinian, para penyuluh diperhadapkan pada berbagai macam tantangan. Tantangan profesi penyuluh agama pada era modern sekarang ini pastinya akan semakin kompleks. Penyuluh agama Islam non-PNS menghadapi era disrupsi digital dan era revolusi industri 4.0 yang tentu saja menuntut penyuluh agama Islam non-PNS harus memiliki dan mengasah kompetensi yang maksimal agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional pula. Nah, jika kita lihat, ada 3 tantangan yang dihadapi oleh penyuluh sekarang. Yang pertama, perubahan perilaku masyarakat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Kita tidak lagi bisa menghitung dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Tetapi dalam hitungan 1 detik saja, perubahan itu akan muncul. Kemudian yang kedua, berkembangnya wacana Islam yang fundamentalis dan radikal di satu sisi, serta Islam liberal di sisi lain yang menuntut adanya transmisi pemahaman ajaran Islam dari seorang dai kepada objek dakwanya tentang ajaran Islam yang wasatiyah, yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam mengatasi problem moralitas dan karakter bangsa Indonesia yang kian merosot dan melemah. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa tantangan ini sulit dihadapi? Karena para penyuluh yang direkrut ada yang kurang berkompeten di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu.
sehingga tugas pokok mereka seperti mengidentifikasi wilayah binaan, kemudian menyusun rencana kerja operasional, kemudian menyusun bimbingan, materi bimbingan dan penyuluhannya, kemudian menyusun laporan, dan tentu saja dalam hal ini kurang jeli dalam menggunakan media yang ada. Yang kedua, para penyuluh kurang memahami tentang bagaimana masyarakat multikultural itu. Human skill mereka itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga sangat susah dalam memahami karakteristik yang berbeda pada wilayah binaan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kemampuan dalam menjalin komunikasi yang efektif. Padahal jika kita lihat, profesi penyuluh itu mengandalkan cara berkomunikasi agar supaya pesan yang akan disampaikan itu dapat sampai dengan sebaik-baiknya kepada orang yang menjadi objek binaannya. Kemudian yang keempat, terbatasnya kesempatan dan dukungan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi di instansi pembina. Karena itulah, maka Bapak dan Ibu diperlukan adanya sinergitas antara kantor Kementerian Agama pada kota dan kabupaten sebagai instansi yang mengangkat atau merekrut para penyuluh agama non-PNS dengan tentunya Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua agar supaya apa? Kompetensi dari penyuluh agama itu bisa meningkat dan mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena itu, maka rumusan masalah yang akan kami bahas dan yang akan kami teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam non-PNS setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua. Bapak dan Ibu, tentunya tujuan yang akan dicapai setelah melakukan penelitian itu adalah menganalisis bagaimana peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam non-PNS setelah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Papua. Nah, metode tentunya yang kami pakai adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu melalui tes pada pre dan post test, kemudian melakukan pengamatan, kemudian tentu saja melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di dalam peningkatan kompetensi penyuluh ini. Dan tentu saja sebagai bukti akan ada dokumentasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah pemaparan penelitian yang akan kami coba teliti pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.